Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, selamat datang di YouTube channel saya. Di video kali ini saya ingin sharing jajanan tradisional yang tak asing lagi buat kita semua. Ini biasanya kita selalu temukan di dalam snack box, arisan, atau acara keluarga, dan juga kita juga bisa sajikan sebagai pendamping minum teh buat keluarga tercinta, dan juga buat teman-teman yang ingin berbisnis. Ini sangat cocok untuk dijadikan ide bisnis karena proses pembuatannya sangat mudah dan simple, dan rasanya manis, legit, dan gurih. Silahkan disimak videonya dan selamat mencoba. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. Untuk membuat dadar gulung isi kelapa ini atau unti kelapa ini, di sini saya sudah punya unti kelapa. Untuk resepnya sebelum video ini saya posting, saya sudah punya resepnya di sana, silahkan ditonton. Di sini saya punya 650 gram tepung terigu. Kemudian di sini saya punya 6 sendok makan tapioka, atau di Indonesia tepung sagu. Tapi untuk tekstur tepung tapioka dan tepung sagu itu sama. Jadi di sini adanya tepung tapioka, saya pakai tapioka. Kalau di Indonesia teman-teman bisa memakai tepung sagu. Kemudian untuk santan, di sini saya punya totalnya ini sama dengan yang di kaleng ini, ada 1,5 liter santan kekentalan sedang. Kemudian 2 butir telur, 1 sendok teh garam. Kemudian di sini saya tadi punya 4 tetes pasta pandan. Kemudian saya campur dengan 50 ml air putih. Nah, itu dia bahan-bahan untuk membuat dadar gulung isi kelapa ini. Untuk dadar gulungnya di sini saya sudah siapkan tempat seperti ini. Kemudian saya akan masukkan 2 butir telur di sini dan garam. Kemudian saya akan aduk, kocok seperti ini. Biar telurnya, putih dan kuningnya tercampur menjadi satu, dan garam juga hancur. Kemudian setelah ini saya akan masukkan santan. Saya akan aduk biar santan ini menyatu dengan garam dan telur tadi. Kemudian saya akan masukkan tepung tapioka. Saya aduk. Kemudian saya akan menambahkan tepung terigu. Saya akan bagi menjadi 2. Saya masukkan bagian pertama dan saya akan aduk biar sedikit tercampur. Kemudian nanti kita akan tambahkan yang tepung terigu yang setengahnya lagi.
Kemudian saya akan masukkan semua tepung terigu dari 650 gram tadi. Sudah saya masukkan semua. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata dan adonan dadar gulung ini jangan sampai ada yang bergerindil. Atau kalau kita tidak yakin masih ada yang bergerindil, kita bisa saring terlebih dahulu sebelum kita buat dadar. Dan di sini saya akan tambahkan pasta pandan. Untuk pewarna ini sesuai selera ya, teman-teman bisa menggunakan bermacam-macam warna ya, atau ada yang jenis kayak model polka dot gitu, dikasih bintik-bintik, divariasi. Tapi sebenarnya dadar gulung itu identiknya cuma satu warna, warna hijau dari daun pandan atau daun mesuji. Tapi buat kita di sini, buat saya yang tinggal jauh dari tanah air, daun pandan itu sebenarnya bukan juga nggak ada, di sini ada, tapi sedikit mahal dan juga bukan yang fresh gitu, frozen. Jadi saya lebih suka menggunakan pasta pandan. Untuk tingkat warnanya juga bisa sesuai selera teman-teman ya. Ada yang suka warnanya hijau. Di sini sepertinya saya akan menambahkan sedikit lagi biar warnanya hijaunya itu cantik. Di sini saya akan menambahkan 1 tetes lagi pasta pandan. Ini. Kemudian kita aduk lagi biar pasta pandan tadi merata di adonan dadar gulung ini. Nah, adonannya itu seperti ini kentalnya. Dan sekarang kita akan buat dadar gulungnya. Nah, ini dia semua bahan-bahannya sudah jadi. Untuk adonan dadar gulung juga sudah siap, kentalnya seperti ini. Tapi ada juga teman-teman, kalau ada yang suka lebih tipis dadar gulungnya, bisa ditambah lagi sedikit air ya. Jadi untuk kekentalan adonan ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Jika seandainya buat teman atau kira-kiranya sedikit kental, bisa ditambahkan air putih saja. Dan di sini juga unti kelapanya juga sudah siap. Kemudian untuk membuat dadar gulung ini, di sini saya pakai alat seperti ini. Alat seperti ini sangat membantu, jadi saya tidak menggunakan teflon. Tapi kalau teman-teman misalnya tidak punya alat seperti ini, teman-teman bisa menggunakan teflon seperti layaknya kita membuat dadar gulung atau jajanan tradisional ini. Berhubung di sini saya punya ini dan sangat membantu saya, jadi saya menggunakan alat ini saja. Jadi untuk proses pembuatan dadar gulungnya itu tidak harus menggunakan alat seperti ini. Jadi teman-teman gunakan teflon saja. Ya memang seharusnya menggunakan teflon. Zaman-zaman dulu belum canggih, kita semua menggunakan teflon. Tapi sekarang berkat kecanggihan banyak sekali kemajuan, jadi sekarang sudah ada alat untuk membuat pancake maker atau dadar gulung ini.
jika teman-teman menggunakan alat seperti ini tidak perlu kita kasih minyak. Tapi kalau teman-teman menggunakan teflon, teman-teman beri sedikit minyak teflonnya agar tidak menempel. Nah, di sini saya akan panaskan. Jika sudah panas nanti saya akan masukkan, tempelkan di sini. Sepertinya alat untuk membuat dadar gulung ini sudah panas. Kemudian kita akan tempelkan di sini. Kita pastikan adonan ini merata seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai bagian atasnya benar-benar mengering. Ya, dadar gulung ini sudah kering bagian atas dan tidak menempel di adonan. Ini kemudian kita akan taruh di piring. Kemudian lakukan lagi sampai semua adonan dadar gulung ini selesai. Jika sudah selesai semua nanti baru kita akan isi dengan unti kelapa. Jadi jika kita punya alat seperti ini sangat membantu banget dan sangat memudahkan. Jadi kita tidak perlu juga alatnya kita kasih minyak. Tapi kalau teman-teman menggunakan teflon, kita kasih sedikit minyak atau mentega. Jadi biar tidak menempel di teflon. Nah, begitulah cara pembuatan dadar gulung menggunakan alat ini. Sambil saya menyelesaikan untuk proses pembuatan dadar gulung ini, baru nanti kita ke proses mengisi unti kelapanya. Sekarang kita ke tahap pembuatan dadar gulung itu sendiri. Di sini dadarnya sudah siap. Kemudian kita akan ambil 1 sendok makan unti kelapa yang sudah kita masak tadi, sekitar 1 sendok makan seperti ini. Kemudian kita lipat seperti kita melipat amplop seperti ini kira-kira. Dan kita lipat seperti ini. Ini dia bentuknya. Jadi untuk isi juga sesuai selera teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya mau menggunakan lebih banyak isi, silahkan. Tapi buat saya 1 sendok makan sudah lebih dari cukup. Karena kalau terlalu banyak juga kurang enak dadar gulungnya. Jadi 1 sendok makan sudah cukup. Kita lakukan sampai semua dengan habis seperti ini. Jadi proses pembuatannya itu sangat mudah. Dadar gulung ini itulah dia resep dari dapur saya kali ini.
Semoga bermanfaat buat teman-teman semua untuk menyajikan snack atau cemilan buat keluarga tercinta. Semoga bermanfaat. Terima kasih.